أما بعد حضرات العلماء الأعزاء para kiai, para ustaz, para guru ngaji, jika sadajana pada bulan Rajab bil khusus guru kita bersama Haji Rahman Zaini, dan beliau sekeluarga lancar umur sehat walafiat, tambah jajan, tambah kesenangan ya Allah, dunia plus akhirat, barokah santren alumni serta pecinta beliau, pada keberkahan ya Allah. Yang paling selamat sukses dunia akhirat, dan kita saja Allah barokah beliau saja. Para supporter anum tamu Allah, jamaah umrah dan calon jemaah, insyaallah kita ada termasuk calon kita materi takdir ya Allah. Siapapun ada nih pun malam tersebut halangan terus takdir sampai ke hajat dan jam umur sehat walafiat, taqwa ibadah dekat Mekah Madinah, ziarah dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tempat-tempat bersejarah ini kota suci Madinah, kota suci Mekah juga tidak bisa pada Pak saja. Amin amin Allahumma amin. Para ragu saja bukan gaula sebelum nanya orang semua, karena budaya ada Pak Madepak kaento beli malai kaento minangka acara itu ben Madepak pengalaman ilmu maupun pengalaman ibadah di tanah suci. Jadi yang samura beni malai tapi tukar pengalaman. Mangan juga dia ilmu semanfaat dan barokah dekat kita saja, utama dan keluarga sekeluarga. Para bapak, para ibu, para jamaah, tamu Allah dan calon tamu Allah Subhanahu wa taala dan calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertama dan gula belum ada Pak yang kita tinto ngiring kita niat makin ngaji, niat ngaji maklim majelis nikah tambah barokah. Karena tidak apa kumpul tapi niat ngaji, niat lagi kita sekarang majelis sholawat gelap dan sholawat narian mulai terjuga nadiana dan jelas ya dari bidakah sudah satu bulan kalau Rasulullah dan guru-guru saja dan barokah sholawat malam mantar sebut boleh. Kita karena harus semak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jasmani maupun rohani hingga sampai ke akhirat. Lebih makin kita dalam audi itu tulis kepada Pak dekat astana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah dulu pada seorang orang seaziarah ke singkok ebatomate. Jadi Rasulullah wafat jika pada hari aziarah kesengkot untuk uji. Cuman kita tak bisa melatih Rasulullah menyambut kita karena keterbatasan kemampuan kita. Sehingga orang sehebat bisa dengan Rasulullah kita ada tidak kalau kita karena banyak dosa tak bisa melatih. Akan saat cerita beliau saat ziarah ke Madinah, begitu beliau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, kaento tak tuli mare maca assalatu wassalamu alaika Rasulullah sebelumnya astana Rasulullah mau keluar dari astana dari makom. Tapi kalau saja membawa tapi bisa mundak gelar astana cuma kiri Rasulullah aja habis ke astana tak mare assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ini kan kelas pun lagi. Ini mantar ada bahagia lagi. Mantar-mantar buat raukoh lagi kan. Kasih masjid Nabawi badan dengan raukoh. Nikah karpet hijau. Nikah cetek palai khusus karpet hijau nikah. Kenangannya nyama raukoh. Semak dekat astana Rasulullah samping kirina, samping kanan nikah mimbar Rasulullah bertempat pengimaman tinggi. Alhamdulillah berkali-kali dengan raukoh. Alhamdulillah tak noro antrian, noro rezeki dari pangeran ini menurut antrian tak siksa bisa-bisa tidak kalian dua yang menurut antrian ini. Jadi kiri kayak itu astana Rasulullah, jadi kanan kayak itu mimbar karena baina mimbar
wa baiti baina baiti wa mimbarin rawdatun min riyadil jannah. Di antara Roma nasiko Roma itu saya akan nengi makam Rasulullah, astana Rasulullah, dan antara mimbar tempat Rasulullah kan itu abidato Pak Mada Pak Daga umat dan tempat ngimami di Bedorogoh kebun dari kebun surga akan menangani ke tempat mustajab. Maka terbuka para jamaah dan iator dan polisi kesak kampui antrian mata sambut. Jadi pakat dong panjenengan biasanya panjenengan seolah-olah berdegasa ini kan seolah tak ambil tidak depan karena apa sambungan ketukulan pada nama jenengan diminat ngoda sama orang karena sambungan kelas sarang calon haji pakai tamu juga ya anak-anak muda cinta mati paling ketemu saya kenika juga sarang Allah dan Rasulullah lebih pakai orang itu sambungan dekat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam insya Allah takah dari Allah. Kalau apa dibukti juga banyak sholawat, banyak perenungan tertulis ada. Tak usah mandang olana pamaselan sanikaan. Ampun banyak cerita. Saya bukti ampun orang saya pamaselan sama ini juga dikatakan pada kami Allah. Demi masalah pamaselan, masalah sambungan. Dahulu Sufyan Allah maafir lahu Ahmad Sufyan Al-Arifin saya tren situ bondo orang lihat apa cakna Athena lihat apa cakna sambungan Athena gak sambung kama kita ya. Maka pakelar sambungan Athena sambungan Athena dengan Rasulullah pakelar untuk dilebih pakat kita seolah-olah beda Allah boleh apa kemudian dan apa seolah-olah ampun pak kelar itu kuat sambungan banyak mau sholawat mulai kita nyambung terus banyak mau sholawat baik kita makin tadi ngaji tak kasih gila nomor 2 ngaji kita ngaji tafsir Turul Mantur di tafsir bil Maqbul pada ayat Bismillahirrahmanirrahim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Karena Allah wa atimul hajj bermasampurna abad nakapi umat manusia al hajj dan ibadah haji wal umrah dan umrah lillahi karena Allah. Benih karena siapa? Benih karena terok iroga haji apa ada bumi biasanya populer memberi negara bukan jadi loga di kampung. Jadi kita niat. Saya kan niat boleh leh mesti, leh. Panjenengan boleh pun ramai jelok haji, lebih polisi boleh sorong leh, sorong maju, sorong, kamu maju pasti jelok haji, umroh maupun haji. Karena baca orang umroh ini juga haji. Dahulu Ibnu Abbas dalam tafsir nikah bahwa umroh nikah haji as-shaghir, al-hajjus shaghir atau hajjul asghar haji segini. Mana di haji sebulan Dzulhijjah yang namanya hajjul akbar haji raja intinya pada haji di mana kayak ini raja tapi intinya ada pada haji itu dalam tafsir bahkan Rasulullah jauh wa akhrajal hakim an Zaid bin Sabit qala dari Imam Hakim dari sahabat Zaid bin Sabit ada bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal hajja wal umrata fardhatan. Jika kaitan tafsir ayat 11 saya mau. Sempurna haji dan umrah nikah dua ibadah kewajiban. Dua ibadah wajib pada wajib. Bagi saya bagi si mampu mampu menempuh perjalanan. La yadurruka bi aidihima badata. Tak masalah bakna mulana sing maka ada. Dengan Rasulullah. Sehingga masih mungkin akan dimungkin haji tak ada tak mungkin. Mungkin antrian haji nikah lebih dari 1 tahun. Saya tahun mungkin. Jadi umur 10 tahun ada nanti 1 tahun tapi tonggo mon gitu. Mon umur rai takdir tonggo lebih ada. Jadi tak mungkin rasanya. Mangkana milih sini berdua umroh. Artinya apa? Pada ibadah wajib nikah kita juga dianggap sudah masuk rukun Islam yang kelima
kelima. Ampun lunas rukun Islam, keng segini. Tapi anak pagi pun masuk, karena masuk haji. Rukun Islam selama kan, wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji, sobung batasan kasa haji akbar asgar sobung. Bahasana haji mengunjungi beribadah dekat Baitullah bagi orang semampu. Man istata'a ilaihi sabila, semampu melakukan perjalanan dekat sah. Kita masuk alasan akhir rukun Islam sebagai ulama. Keng se asal se keng kita ada bagi ya kan perlu nasnya mah. Nyaman apa laku mungkin dan ketika sebenarnya Rasulullah la yadurruka bi aidihim abada. Tak masalah bernasi kemain mulana haji. Karena itulah kemungkinan, kesempatan dan seterusnya. Lama mungkin makanya orang kan dunia berlomba-lomba umroh kan haji ada amat. Tak mesti jadi nah boleh antrian mangke bahkan terakhir kapan nih kak lebih bisa kita tahu terus nih hadis lain Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atabu Rasulullah al-umratu umrah ila umrati kepada umrah yang berikutnya kafaratun ialah pelbur dosa pelbur lima bainahuma untuk apa-apa yang didosa bainahuma di antara keduanya umroh pertama dan umroh kedua. Artinya lagi takbir misalnya dengan umroh bukan jadi atau itu berikutnya dan seterusnya kan sapora dosa-dosa saja. Wal hajjul mabrur dan haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sopung balasan angin surga. Haji mabrur. Jika sambung bahasa haji akbar haji asghar gitu. Nah, umrah juga masuk haji asghar gitu. Mana bikadarinya juga bersenda insyaallah surga. Maka kita perlu bernama nasik itu. Bernama nasik itu berumah makle ibadah kita nika seumroh makle mabrur, makbulah. Para rabu jamaah saja sebetulnya kalau menjadi terus merujukan hadis an Jabir dari sahabat Jabir qala ada sahabat Jabir qala ada bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hujjaj wal ummar orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah wafdullah ialah tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuhu mereka Allah memanggil mereka yakni dengan kewajiban rukun Islam biasa akan dipanggil oleh Allah. Selaksana akhir rukun Islam sebagai makmum mampu. Apa aja bu, maka mereka menjawab artinya melaksanakan ibadah haji maupun umrah nikah. Lalu kenapa oleh fasilitasnya wa sa'aluhu dan mereka meminta kepada Allah atwa fa'aqahu maka Allah memberi doanya kepada mereka ini mengabulkan. Makanya orang yang datang dari Mekah Madinah dalam ibadah haji maupun umrah nikah memang diharap doanya karena memang mustajab. Lebih-lebih 40 hari sebelum berangkat dan 40 hari setelah kedatangan. Makanya kita nikah hati-hati. Para jamaah semangkatan khusus itu Mas Tete adua pangucap adobu Mas Tete meremangkan karena nikah pun orang 10 hari menjelaskan diri. Benih Pak Polwari boleh sing ngurus paspor dasar ini dari sampai Dorota. Nikah pun semak para orang 10 hari sehingga adobu adua jaga. Terutama di debu biasanya, buat kerja tapi empon, kerja saya perkara saya tak saya, perkara kerja saya tak saya ampun, karena panjenengan ampun masuk lingkungan mustajab. STT dua saya mantap lo datang ke datang itu malah menurut dia ngomong sehat apa tahajud juga dua ini gak boleh kepanjangan rezeki yang lancar sampai terota saya sakit menurut sehat jadi makin dia sehat dijaga pada debu kerja sehat juga diatur pas saya berdeki saat Rabbuna sampai ke Pak Polwari lebih boleh selama
kejek saya tak saya, kelakuan saya tak saya, ampun dijaga hukum, dijaga taklim, ngocol kejek saya tak saya. Ini kan di hadis dari sahabat Jabir ini kan, karena Allah pun ajamin melalui dari Rasulullah ini kan jelas, tidak perlu diragukan. Ya panjenengan mustajab dua panjenengan mustajab. Jadi Bismillah mulai mangkel, adua ada udahu saya. Terus sahabat Ibnu Abbas dalam menafsir ayat 9 berpendapat Ibnu Abbas al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Katanya Ibnu Abbas bahwa umrah itu juga ibadah wajib, bukan sunnah, wajib. Yang pertama haji juga begitu, yang pertama itu wajib, kedua dan seterusnya itu baru sunnah. Selama ini kan banyak orang salah paham, dikira umrah itu sunnah. Tidak, umrah itu wajib. Dalil Al-Qurannya tadi sudah jelas, wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan diperkuat dengan hadis Nabi, innal hajja wal umrata fardhatan. Haji dan umrah itu sama-sama wajib dua-duanya. La yadurruka bi ayyihima badata. Tidak masalah kamu mulai dari yang mana dulu. Mau umrah dulu silakan. Karena mungkin haji itu antrian. Sama-sama wajib. Nah, Ibnu Abbas sahabat yang didoakan oleh Rasulullah ketika masih muda. Rasulullah megang dadanya yang sahabat Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Langsung Rasulullah yang mendoakan spesial Pak sahabat Ibnu Abbas ini. Kita termasuk Sapowona Rasulullah. Itu lagi bernama berarti orang seahli tafsir Al-Quran dan ahli agama dari Rasulullah. Langsung Rasulullah yang mendoakan saja. Dan memang dalam tafsir Al-Quran rata-rata pendapat sahabat Ibnu Abbas yang diambil. Saking alim, saking hebat. Ini berpendapat beliau menafsiri ayat wa'atimul hajja wa umrata lillah, umrah itu wajib seperti wajibnya haji bagi yang mampu menempuh perjalanan itu, bagi yang mampu melakukan. Nah, termasuk panjenengan yang sudah daftar, ini sudah tergolong orang yang mampu, sudah didaftarkan dan siap akan berangkat. Insya Allah tanggal 14 September, kurang 10 hari. Persiapan baunya dua, jaga kesehatan, ini jaga niat, terutama jaga niat, jaga doa, jaga makan minum dan seterusnya, jaga kesehatan intinya. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud juga yang ahli Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran, berpendapat umirtum biqamati arba'in. Kalian semua diperintahkan untuk menegakkan 4 perkara. Yang pertama aqimus shalah, menegakkan salat. Yang kedua wa'atuz zakah, dan menunaikan zakat. Lalu wa'aqimul hajj wal umrah ilal bait, dan menegakkan melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah. Wal hajju al hajjul akbar. Adapun haji yang disebut itu adalah haji akbar bulan Dzulhijjah. Wal umratu, dan adapun umrah al hajjul asghar. Yani juga haji tapi kecil. Bedanya haji dan haji akbar dan umrah nikah, haji asghar umrah Arafah, wukuf Arafah dan jumrah. Nikah sebeda. Karena haji nikah ketentuannya berdiri Arafah, al-hajju Arafah, al-hajjul akbar saya maksud. Haji raja, haji besar itu ketentuan diterimanya atau tidak, dia bisa melaksanakan haji di Arafah, ya, ibadah di Arafah, wukuf di Arafah. Karena banyak orang kadang ketika di Arafah gagal. Kenapa? Karena banyak situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Misalnya, biasanya seringnya di Arafah ini pas cuaca panas kelewat, sangat panas, di atas 40 derajat. Ya kan, tuh bisa ngalih korban imuk nyari kipas ini 29 derajat sudah bingung cari kipasnya. Tidur di kasur nggak rasa gitu. Yang ada tidur di emperan rumah rata-rata. Sudah berdoa, banyak berdoa untuk urusan ke tanah suci. Jangan disamakan kita ketika datang Wali Songo, ziarah-ziarah yang di lokalan ini, jangan disamakan. Panjenengan nanti di sana kalau tidak dimaaf karena mungkin apa sombong tangan terselamatkan.
Bisa-bisa tak bisa mulai ke hotel, bosan. Yang awalnya tak bosan, awalnya tidak bingung, bisa bingung gara-gara amal yang tidak dimaaf oleh Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan selamat. Bahkan di dalam masjid bisa bingung, nggak bisa keluar, mana pintu keluar, padahal pintu masjid ini nggak banyak. Pintu masjid ini nggak banyak, lebih dari 30 pintu di Madinah, di Mekah nih. Bisa tak nemu lambung atau kadang mau mandi nggak nemu air ya. Gara-gara amal yang tidak dimaaf oleh Allah. Padahal air banyak di situ, di mana-mana ada pek air zam-zam. Ya, bisa-bisa nggak kelihatan air zam, padahal di mana-mana sudah ada. Di dalam masjid itu sudah dikasih keran-keran di mana-mana. Panjenengan mau minum air zam-zam sepuasnya sudah di situ. Abi eki, pokoknya istighfar. Muntah istighfar tak isapora tak nangalir. Tidak bisa melihat nih. Jadi babanya istighfar, babanya sholawat. Jadi ibadah umroh ini sama-sama wajibnya seperti ibadah haji. Dan panjenengan saja, bapak ibu juga kalau sudah umroh sudah layak dipanggil haji. Di sana langsung panjenengan belum selesai ibadah itu. Misalnya yang berangkat dari Indonesia langsung ke Madinah kan belum umroh, masih ziarah di Madinah. Ibadah umroh itu di Mekah. Pelaksanaannya semuanya di Mekah, termasuk haji besar. Di Madinah itu hanya ziarah. Tempat ibadah, pusatnya ibadah itu di Mekah semuanya, haji besar maupun haji kecil atau umroh. Jadi mun orang dari Indonesia ada pak kada ke Madinah itu masih ngalencer di ziarah ya, ngalencer. Jadi panjenengan manabi nyampe dulu ke Madinah, jadi di sana perbanyak sholawat ke Rasulullah. Mohon ketika di Mekah mudah-mudahan tidak ada halangan. Karena banyak dari Indonesia kadang dari negara asalnya sehat, nyampe sana sakit kadang. Ketika ibadah tidak bisa sempurna, Maka usahakan kalau memang nanti nyampe Madinah, tapi ini tidak, nanti berangkatnya untuk nyenengan yang bulan ini langsung ke Jeddah, Mekah. Kalau sudah ke bandara Jeddah ini berarti ke Mekah. Kalau ke bandara Madinah berarti ke Madinah dulu, ziarah dulu. Jadi enak. Bisa melaksanakan yang wajib selesai baru ngelencer lagi, Munten gula dimin ketika berangkat 2018 ke Madinah dulu, Tapi ya itu pokoknya banyak doa. Alhamdulillah saya nyampe sana paling sehat, jadi supir, jadi supirnya teman-teman ya. Alhamdulillah penunjuk jalan dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan dengan setuju sehatul afiyah, macam umurnya. Para jamaah rahimakumullah. Jadi ini beberapa penguatan tentang ibadah umroh bahwa itu termasuk ibadah wajib dan juga keutamaannya. Kemudian ibadah umroh itu yang wajib yang pertama. Artinya panjenengan nyampe sana, umroh yang pertama itulah yang wajib. Nah setelah itu mau umroh lagi itu sunnah sudah. Saat itu kesempatan panjenengan setelah umroh yang wajib, umroh berikutnya jangan diniatkan untuk pribadi. Rugi. Bagaimana? Niatkan untuk almarhumah. Oleh kenjeren raja panjenengan sudah melaksanakan ibadah di sana, tapi hadiahnya untuk almarhumah, mbak, siapa, bapak, ibu dan seterusnya. Yang untuk pribadi panjenengan yang pertama itu sudah cukup. Gak usah sunnah ibadah umroh sunnah untuk pribadi, gak usah. Lah yang sunnah itu arahkan untuk sesepuh. Ya, seperti saya dulu diumrohkan bapak yang sudah meninggal, umrohkan mbak yang sudah meninggal, dan seterusnya. Pokoknya ada kesempatan panjenengan umroh lagi, perbanyak umroh untuk almarhumah. Yang untuk pribadi sudah pertama selesai sudah. Jadi sisanya buat untuk yang almarhumah. Biar jenengan tambah dicintai oleh Allah dan Rasulullah, tidak memikirkan diri sendiri saja. Nah, untuk sunnahnya panjenengan di sana perbanyak tawaf. Jangan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah di Indonesia bisa, tapi kalau tawaf di Indonesia tidak bisa. Lah makanya kesempatan bagi jamaah umroh saat di Mekah itu perbanyak tawaf. Sholat sunnah sudah biasanya saja, rawatib misalnya, atau duha,
sholat sunnah yang lain ganti dengan perbanyak tawaf. Nanti kita praktek, walaupun di sini bukan Mekah ya, tapi seolah-olah sudah dengan berada dalam Masjidil Haram, karena tawafnya itu dalam Masjidil Haram. Ya. Ka'bah itu ada di dalam masjid. Ya, seolah nanti meja ini nanti kita taruh meja, seolah itu Ka'bah lagi di luar. Jadi ini kan yang mana ajar sambungan. Ya. Tiap waktu, kapanpun bisa. Kalau sekarang, kalau kemarin saat COVID, Corona, ada jamnya, bahkan ada pendaftarannya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bebas, sekuat tenaga, ada kesempatan berangkat tawaf. Tapi syaratnya pakai baju ihram, lebih mudah, akan dipermudah oleh polisi nanti. Kalau pakai sarung atau selain baju ihram, biasanya kadang agak sulit. Tapi ya tergantung doa, lagi-lagi doa. Mun dengan terus doa, insya Allah tetap. Ya. Tapi paling enak pakai baju ihram bagi laki-laki. Kalau perempuan ya mau kena itu sudah baju ihramnya. Ketertiban jamaah, ya. Biar tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Ya. Jadi pakai baju ihram ketika niat mau tawaf, ya. Niat mau tawaf. Ya kalau mau umroh ya memang harus baju ihram. Mau umroh sunnah yang berikutnya atau mau umrohkan mbak-mbak sesepuh yang sudah meninggal. Ya umroh itu memang harus pakai baju ihram. Ya nanti kita jelaskan. Ini masih kita bahas keutamaan. Dan saat ada di Madinah nanti setelah jenengan dari Mekah, ya, setelah ada di Madinah, ya perbanyak ya Raudhah itu. Kalau bisa jangan ikut antrian. Gimana caranya? Cari waktu dan banyak doa sholawat. Kalau antrian panjenengan paling hanya 1, 2, 3 kali. Itu pun mengandalkan keselamatan ziarah. Karena mumpung ada di Madinah kesempatan ziarah ke makam Rasulullah, mumpung bisa. Dan Raudhah itu kalau bisa sering ke Raudhah. Sudah di sana niatkan sudah baca sholawat, baca Al-Quran, hatam Al-Quran dan seterusnya. Doakan semua keluarga yang di Indonesia dan orang-orang yang membantu kita sukses sampai ke sana. Ya. Didoakan. Dan doa itu kembali kepada panjenengan saja. Saat di Mekah, nah ini ada ijazah dari guru saya di Malang, almarhum Al-Mughillah Haji Musta'in Syamsuri di Singosari. Kalau panjenengan ingin kembali lagi, ingin dikembalikan oleh Allah bisa nyampe lagi ke tanah suci, caranya nulis di Ka'bah itu sebuah ayat, ya. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kalau tidak bisa nyentuh langsung, pakai isyarat dari jarak jauh, karena mungkin banyak orang ya. Di Mekah nggak mungkin sepi di Ka'bah. Tapi alhamdulillah saya dulu bisa mepet ke Ka'bah. Ya syaratnya kita doa, sholawat, doa istighfar. Alhamdulillah bisa nulis langsung ke kain hitam Ka'bah. Nulis ayat itu dan nulis nama-nama keluarga, nama ibu, nama istri, nama anak, nama saudara. Ya alhamdulillah, ibu ini mau berangkat. Dorongannya itu, padahal nggak punya penghasilan yang besar. Ternyata ada saudara yang mau berangkatkan. Nah, itu dorongannya salah satunya begitu. Nulis di Ka'bah, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Nanti saya tuliskan nanti. Nama-nama itu dituliskan. Misalnya namanya siapa, Abdurrahman, tertulis ke Ka'bah itu. Walaupun nggak tempel tangan kita, isyarat saja Abdurrahman misalnya. Tuliskan. Misalnya siapa lagi, Yusuf, misalnya Muhammad, siapa. Tapi setelah nulis innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, itu fadilahnya insyaallah Allah kembalikan kita nanti ke sana lagi. Bisa sampai nyentuh kalau mungkin. Kalau tidak bisa nyentuh dari jauh, tidak apa. Dari jarak jauh. Isyarat. Padahal kita mau tinggal gedung ini kan, seolah-olah sudah nempel. Ya kalau mungkin dia doa, bisa nyisir. Ketika tawaf, caranya dengan saat tawaf biasa ya, bukan tawaf umroh. Saat tawaf biasa, tawaf sunnah, ngambil arah ke kiri terus, kiri sampai mepet mungkin. Ya sambil doa tentunya. Insya Allah dipermudah oleh Allah. Saya saja sholat di antara
apa pintu Ka'bah itu diberikan kayak sepi gitu, padahal banyak orang. Saya sama mertua pada